Rumah tinggal pasangan Bapak Firdaus Mahatmanto dengan Ibu Ratna Wijayawati ini akan dialihfungsikan dari rumah tinggal menjadi rumah kos. Berlokasi di Pamulang Permai Baru, Blok A nomor 29 yang dinamakan Rumah Kos Andris, Omah Andris tepatnya. Rumah perumahan di Pamulang Permai Baru yang dialihfungsikan dari rumah tinggal ke rumah kos ini benar-benar dibangun dari awal lagi. Sehingga hari ini akan diadakan syukuran untuk rumah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Nani Edukasi. Kali ini saya akan menghadiri acara doa untuk rumah baru. Sobat-sobat jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton sampai selesai, juga hidupkan lonceng notifikasi dan sebarkan ke yang lain. Ayo kita ikuti doa pengajian untuk rumah baru. Kita akan menyaksikan urutan tata cara mendoakan rumah baru di daerah Pamulang. Ayo kita ikuti acaranya. Sebelum acara pengajian dimulai, kita room tour dulu. Ini ada dapur bersama yang posisinya di depan. Total semuanya 10 kamar, 3 di bawah, 7 di atas. Ada tangga untuk ke lantai 2, posisi di tengah sebelah kiri. Posisi ruang tamu ada di tengah, yaitu untuk acara pengajian juga. Selamatan dan syukuran rumah baru ini akan dilaksanakan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Khairiyah pimpinan Ibu Hajah Manaf. Ini kamar-kamar di atas maupun di bawah yang berukuran 3 kali 3,5 meter. Kamar mandi ada di dalam, ada yang ber-AC maupun yang tidak ber-AC. Ininya besar ya, lebar itu jendelanya. Sebelum acara pengajian dimulai, kita akan ngobrol dulu dengan tuan rumah, yaitu dengan Bapak Firdaus. Pak, ini sebetulnya mau apa pengajian apa sih Pak? Rumah baru atau kos-kosan? Saya nggak tahu ini tadi ya. Ini sebetulnya buat kos-kosan sih Bu, karena rencananya kami nanti akan jadikan ini sebagai bagian dari penghasil tambahan. Oh gitu. Ya, jadi ini pengajian untuk kos-kosan baru gitu ya. Iya, betul. Tapi yang dulu rumah induk, rumah utama, sekarang berarti Bapak nanti di tempat lain. Iya, betul. Iya. Ini harapannya untuk ada pengajian ini apa kira-kira Pak? Kami berharap ini menjadi rumah yang pertama ya. Kedua, ini menjadi rumah yang bisa menjadi tempat buat orang-orang bekerja dengan rezeki, dengan hasil yang baik gitu ya, dengan lingkungan yang juga memang mendukung gitu. Selama ini kan biasanya banyak yang mencari rumah tapi lingkungannya kadang nggak mendukung gitu ya. Iya. Juga tempatnya juga nggak cocok. Kemudian di tempat yang bisa meng-cover semua kebutuhan untuk mencari tempat yang baik. Baik. Berapa kamar? Terus kemudian lantai berapa? Ini ada 10 kamar sih Bu. Yang di atas itu ada 7 kamar, kemudian yang di bawah itu ada 3 kamar. Fasilitasnya apa aja kira-kira Pak? Fasilitasnya standar, ada tempat tidur, kemudian ada AC, ada meja belajar dan kursinya, kemudian ada wifi. Ini termasuk kos-kosan eksklusif ya, karena ini kan lokasinya juga premium, terus kemudian juga bangunannya juga bagus. Kira-kira sebulan berapa gitu? Sebulan kurang lebih kalau untuk yang non AC itu 900.000 per bulan. Kalau untuk yang AC? Yang AC sekitar 1,6. Oh 1,5. Iya. Diharapkan untuk target marketnya apa Pak? Untuk mahasiswa atau gimana? Atau pegawai? Rencananya targetnya kita terutama mahasiswa sama
karyawan putri. Oh, untuk perempuan ya? Ya, karyawan putri khususnya yang bagian atas ya Bu ya. Iya. Bagian bawah nanti kita masih mikirkan apakah tetap putri semua atau ada putranya. Cuman kita rencananya untuk saat ini masih putri dulu. Oke. Kira luasnya areal bangunan berapa? Terus per kamar itu kira-kira berapa luasnya? Standarnya kalau bangunan semuanya ini luasnya sekitar, kalau tanahnya 162 meter. Untuk kamar, setiap kamar itu rata-rata 3 kali 3,5. Oh, 3 kali 3,5. Ya, kurang lebih. Ya. Terus atau grand openingnya kapan gitu loh? Kurang lebih tanggal 1 Maret. Oh, tanggal 1 Maret. Jadi ini belum 100% jadi atau udah Ini sudah hampir 100%. 99,9. Ya, Iya. ada beberapa halang yang harus dipasang sama cat-cat gitu untuk supaya warnanya lebih cerah. Oke, baik. Sukses selalu Pak Firdaus. Semoga rumah kos-kosan ini namanya Rumah Andris ya. Ya. Rumah Andris ini jadi berkah untuk Bapak, juga berkah untuk yang tinggal. Amin. Dan sukses selalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu pengajian sudah mulai hadir. Sambil menunggu kehadiran Ustadz, maka diadakan sholawatan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Khairiyah di Pamulang Permai Baru, Pamulang, Tangerang Selatan. Acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi nikmati rabbika fa'alis. Dan adapun nikmat dari Tuhanmu hendaklah kamu kabarkan. Surat Al-Tuhan ayat 20 baik Sahih Hajat dalam secara tasyakuran rumah. Nanti akan dijelaskan sendiri apa tujuannya kita adakan hari ini. Akan disampaikan dalam sambutan. Pada intinya semoga pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan Syekh Baik, keempat pembacaan surat Al-Rahman, tausiah juga termasuk doa. Niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga alhamdulillah hari ini juga masih bisa bertemu sehat walafiat kepada ibu dan bapak sekalian, khususnya Pak Ustaz. Terima kasih. Maksud dan tujuan pada hari ini Pak Firdaus semoga bisa mengajar dan dia sehat selalu. Alhamdulillah. Sudah punya ladang. Untuk masa depan, insya Allah mudah-mudahan akan lebih banyak, akan lebih maju dan sukses insya Allah.
salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, mudah-mudahan kita sebagai hambanya sampai di akhir zaman. Mudah-mudahan sukses, barokah, dari nambah ya, indah. Rasanya nikmat ya. Rumah yang lama yang sudah alhamdulillah selesai pada kesempatan ini kita saksikan, dan juga tentunya niatnya adalah bukan hanya sebagai tempat tinggal tapi juga tempat usaha. Tentunya mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tentunya mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tempat ini, tempat tangga ini menjadi tempat yang senantiasa dilindungi, diberikan keselamatan dari berbagai ujian dan bencana tentunya, dan mudah-mudahan yang menghuni tempat ini senantiasa adalah orang-orang yang beribadah dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tentunya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kedepannya dari keturunannya juga menjadi orang yang saleh dan salihah, bisa memelihara segala apa yang telah diberikan dan juga apa yang diamanatkan kepada keluarga. Dan kita juga semuanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rumah kita juga menjadi rumah yang barokah, rumah yang memberikan kedamaian bagi kehidupan kita, yang luas rezekinya, serta mudah-mudahan rumah yang senantiasa mengandung kebaikan dan ketentraman buat kehidupan kita. Di hari ini wa ala kulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi kiramah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kasih cahaya rumah kalian dengan apa? Dua, bisolat wa qiraatil Quran, dengan salat di dalamnya dan dengan membaca Al-Quran. Wa innal baital ladzi fihi yuqra'ul Quran kasurat khairuhu wa yaqillu syarruhu. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran maka banyak kebaikannya dan sedikit keburukannya. Sehingga di dalam surat An-Nur ayat 61 Allah bilang begini, "Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Oleh sebab itulah maka di dalam agama kita apa saja mesti disyukuri dan diselamati. Makanya dalam Islam itu, apalagi di Indonesia, ini yang namanya syukuran, selamatan, hampir setiap kegiatan dan acara dengan rumah. Rumah itu dalam bahasa Arab 3 bahasanya. Pertama, dia adalah baitul, rumah, baitul. Kalau kita orang pergi haji, ada namanya mabit. Apa mabit? Ngendong. Tahu ngendong? Nginep. Nginep itu. Nah, tempat bermalam. Mabit itu tempat bermalam. Rumah itu tempat bermalam. Artinya kita menjadikan rumah itu adalah tempat di mana kita nyaman beristirahat, nyaman untuk tertidur, di mana kita memperoleh ketenangan.
namanya maskan, dari kalimat sakinah. Maskan adalah tempat tinggal, artinya kita memperoleh ketenangan, ketentraman, pokoknya seenak-enaknya di rumah orang. Makanya nih para nenek-nenek, para ibu-ibu yang sudah ketika nginep di rumah anaknya, padahal rumah anaknya enak bener, ada, tapi tetap aja ada betah enakan di rumah sendiri. Manzil, tempat kita singgah. Artinya ada dua makna. Yang pertama, kita dari mana-mana maka kita masuk ke dalam. Nanti ada urusan lain kita tinggalkan lain. Kemudian selesai urusan, balik lagi ke situ, oke? Itu namanya tempat singgah. Yang kedua, bahwa hidup di dunia, rumah adalah tempat singgah kita. Artinya kita nggak lama di rumah ini. Satu saat kita akan tinggal. Tadi Pak Haji pemirsa sudah bilang, al-hakumut takasur. Sehebat-hebatnya kita punya rumah, tetap kita akan zurtumut, akan masuk ke dalam, itu rumah asli kita. Rumah kita terpelihara. Di antaranya adalah doa yang dimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita. Di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu di antaranya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul. Itu dibaca 7 kali. Tidak ada air, kemudian airnya disiramkan di depan kediaman kita, rumah kita. Maka apapun yang berniat tidak baik tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Ikhtiar kita agar senantiasa rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Katakan yang mampu dengan hati Pak Ustaz, Pak Firdaus dan semua yang hadir pada hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai sudah pengajian dan syukuran rumah baru. Semoga bermanfaat. Ada yang ingin kos, terutama perempuan di daerah Pamulang, ini ada kos-kosan eksklusif ya di A29. Ini termasuk Pamulang Permai Baru karena kawasannya di belakang daerah di belakang Masjid Mujahidin. Alhamdulillah selesai sudah selamatan dan syukuran rumah tinggal yang akhirnya dijadikan rumah kos. Ibu-ibu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton sampai selesai juga sebarkan ke yang lain. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.